Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu. Ibu akan kembali membahas materi-materi yang sudah kita pelajari di tematik, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan beri pemantapan dulu mengenai materi apa saja untuk anak-anak siap menghadapi ujian tengah semester besok. Kita mulai ya. Coba apakah kalian ingat ada materi apa saja yang sudah kita pelajari? Yuk, Ibu bantu ingatkan. Pertama, kita sudah mempelajari apa itu pengalaman ya di tema 5. Apa saja? Tentunya tiap orang berbeda-beda pengalamannya. Atau mungkin juga ada yang sama. Selanjutnya ada ungkapan pujian. Kita juga belajar ungkapan permintaan maaf. Lalu mempelajari juga ungkapan kasih sayang, ciri anggota keluarga, ciri fisiknya seperti apa, kita juga belajar ya. Lalu kosakata terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana keadaannya, bersih ataupun kotor. Kita sudah mempelajari banyak sekali kosakata yang ada dalam lingkungan sekitar. Lalu kita mempelajari kalimat ajakan, kalimat petunjuk, kalimat perintah, dan yang terakhir yang kita pelajari adalah kalimat pemberitahuan. Wah, ternyata banyak sekali materi yang sudah kita lewati selama kurang lebih 2 bulan ini kita mempelajari tematik di pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu bahas dari yang pertama ya. Ibu bantu ingatkan kembali mengenai pengalaman ya. Pengalaman itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Jadi apapun yang sudah kalian lewati itu adalah pengalaman disebutnya. Dan pengalaman itu juga bisa menyenangkan ataupun menyedihkan. Contoh pengalaman misalnya pengalaman masa kecil kalian seperti apa ya? Bisa jadi sama ataupun berbeda karena kan yang kita alami itu beda-beda. Ibu beri contoh pengalaman masa kecil. Saat kecil aku senang bermain di rumah kakekku. Nah, ini contoh pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan. Tentunya ini adalah pengalaman yang menyenangkan karena kita senang bermain di rumah kakek ya. Coba lihat nih. Nah, ini adalah kakek. Seorang kakek. Kira-kira kalau Bu Guru tanya, kakek ini cirinya seperti apa ya, ciri fisiknya? Coba kalian amati. Nah, kita lihat ya, kita fokus terhadap rambut dan matanya. Coba lihat seperti apa ciri-cirinya, bagaimana yang kalian lihat? Ternyata kakek berambut putih dan bermata sipit ya. Kita bisa mengetahui ciri-ciri kakek dari rambut dan matanya seperti apa. Selanjutnya contoh yang lainnya, pengalaman. Kalau ini pengalaman masa kecil ya. Misalnya pengalaman juga bisa kalian dapatkan ketika belajar di sekolah. Nah, apa coba? Aku pernah mendapat juara kelas. Mendapat juara kelas juga merupakan pengalaman. Pengalaman apa yang menyenangkan ya? Kalau yang menyedihkan biasanya membuat kalian terluka, kalian sedih, kalian menangis gitu. Dan masih banyak lagi yang termasuk pengalaman itu apa saja. Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita membahas mengenai lingkungan. Kita sudah ketahui bahwa lingkungan sekitar itu harus dijaga oleh bersama, tanggung jawab bersama. Kalau kita mengotori lingkungan itu menandakan bahwa kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita menjaga lingkungan itu untuk apa sih? Supaya lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Nah, anak-anak coba lihat di sini ada lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolahnya terasanya bersih, nyaman, sejuk. Nah, kira-kira lingkungan sekolahnya sejuk karena apa ya? Lingkungan sekolah nyaman, bersih, dan sejuk karena banyak pohon rindang nih, pohon nih.
Ketika banyak pepohonan yang rindang, tentu membuat sejuk lingkungannya, bersih juga dari sampah, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, contohnya nih ada seorang anak perempuan, namanya siapa ya? Namanya Siska. Siska sedang membuang sampah ke tempat sampah. Kita harus tahu bahwa sampah itu harus dibuang ke tempatnya. Jika tidak, nanti akan terjadi banjir ya, bisa mengotori lingkungan. Jadi kita harus membuat lingkungannya bersih, nyaman, supaya tidak kotor. Bayangkan kalau lingkungan yang kotor itu ciri-cirinya yang seperti apa? Biasanya ada sampah dan nyamuk ya, kita ketahui, dan itu tidak membuat nyaman ketika kita berada di lingkungan tersebut. Oke, sekarang Bu Guru mau anak-anak mengulas kembali ada ungkapan apa saja yang sudah kita pelajari ya. Nah, coba lihat di sini ada gambar anak yang sedang menangis. Sepertinya dia terjatuh ya. Kira-kira apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita sampaikan kepada anak tersebut kalau misalnya membuat terjatuh? Nah, maaf Siska, aku tidak sengaja membuatmu terjatuh, katanya. Kira-kira ini ungkapan apa ya? Maaf Siska, aku tidak sengaja membuatmu terjatuh. Ini adalah ungkapan permintaan maaf ya. Selanjutnya, wah di sini ada gambar atau lukisan ya, hasil gambar mewarnainya bagus sekali, indah sekali. Kira-kira kalau kita kagum terhadap hasil karya lukisan atau warna ini seperti apa ya? Nah ini kita berarti memuji ya, kita mengungkapkan pujian. Wah indah sekali gambar pemandangannya. Ya, indah sekali gambar pemandangannya. Ini termasuk ungkapan pujian. Selanjutnya, di sini ada anak ya sama ibunya tuh, ada bentuk cinta. Nah, kita akan beri contoh ungkapan kasih sayang seperti apa nih? Bunda, aku sayang padamu. Nah, ini adalah ungkapan kasih sayang. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Selanjutnya Bu Guru akan mengulas kembali kalimat apa saja yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Ada apa saja di tema 5 dan tema 6. Nah, di sini ada baju ya. Kira-kira ini kegiatannya sedang menjemur ya kalau nggak salah. Coba kalian bikin atau buat kalimat sesuai dengan gambar. Kita buat petunjuk menjemur. Contohnya tahapan ini sedang apa ya? Nah, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Ya, kita menggantungkan pakaian pada tiang jemuran. Ini termasuk kalimat petunjuk. Selanjutnya, nah di sini ada teman-teman. Sepertinya ada orang yang sedang mengajak teman yang lainnya. Kita lihat contoh kalimatnya. Ayo bermain di taman bersamaku. Kira-kira kalau ada kata ayo, ada kata mari, itu adalah kalimat apa? Kalimat ajakan ya. Dia mengajak teman-temannya untuk bermain. Selanjutnya, nah di sini ada ibu guru sama muridnya. Terus ini ibu guru sedang menyerahkan tugas. Terus ibu gurunya meminta, kerjakanlah tugasmu sekarang. Ini termasuk kalimat perintah, artinya perintah dari ibu guru untuk segera mengerjakan tugas ya. Ini termasuk kalimat perintah. Dan yang terakhir coba kita lihat. Nah, yang tadi ya, di sini tadi ada anak perempuan yang sedang membuang sampah. Kita memberitahukan dia siapa, dia sedang apa. Ini adalah temanku, namanya Siska. Dia sedang membuang sampah. Kalau kita menceritakan tentang gambar ini, kegiatan ini, siapa dia, maka kita menuliskan kalimat pemberitahuan. Ya, ini termasuk kalimat pemberitahuan anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah mereview, sudah mengulas semua pelajaran
materi yang ada di bahasa Indonesia. Tidak terasa ya, anak-anak, semangat untuk besok. Jangan lupa dipelajari kembali materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa membaca bismillah dan berdoa sebelum mengerjakan soal-soal yang ada. Teliti dan tetap tenang dalam membaca ataupun menulis jawaban ya. Semangat semuanya, sampai bertemu besok hari. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya memuaskan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.